Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sahia Dinda dengan NIM 2404501029. Nah, hari ini saya akan membawa dua materi. Nah, materi yang pertama itu tentang teori belajar. Materi ini sangat penting karena belajar adalah proses utama dalam dunia pendidikan. Nah, teori-teori ini membantu kita memahami bagaimana sih manusia bisa belajar secara efektif. Nah, sebelum kita bahas teorinya, kita harus pahami dulu, apa sih itu belajar? Nah, belajar adalah proses perubahan perilaku karena pengalaman. Jadi, bukan cuma soal hafalan, tapi bagaimana kita berubah setelah mengalami sesuatu. Teori belajar sangat membantu guru, dosen, dan kita semua dalam merancang pembelajaran yang tepat. Secara umum, teori belajar dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, dan sosial. Nah, masing-masing punya sudut pandang dan pendekatan yang berbeda terhadap proses belajar. Nah, teori yang pertama itu saya bisa jelaskan terfokus pada behavioristik, yang dimana perilaku yang bisa diamati. Contohnya kayak eksperimen Pavlov dengan anjingnya atau Skinner dengan kotaknya. Intinya, belajar terjadi karena adanya stimulus dan respon. Kalau kita kasih reward, siswa akan cenderung mengulang perilaku positif. Nah, teori yang kedua itu berbeda dari teori behavioristik, di mana teori ini termasuk teori kognitif, lebih melihat ke dalam proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Tokohnya seperti Piaget dan Brunner. Mereka percaya bahwa belajar itu perlu proses aktif dari otak, bukan hanya hasil dari rangsangan luar. Nah, teori yang ketiga itu teori konstruktivistik. Di sini siswa dianggap sebagai pembangunan pengetahuan. Artinya, mereka nggak cuma nerima informasi, tapi membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman. Vygotsky juga memperkenalkan konsep CPD, yaitu zona di luar mana siswa bisa belajar bagaimana lebih baik dengan bantuan orang lain. Nah, teori selanjutnya itu teori humanistik. Kalau teori ini fokus ke sisi emosional dan motivasi belajar. Maslow dengan hierarki kebutuhannya bilang bahwa seseorang nggak bisa belajar dengan baik kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, seperti makan, aman, sampai aktualisasi diri. Teori yang selanjutnya itu teori sosial. Menurut Bandura, kita bisa belajar hanya dengan mengamati orang lain. Ini disebut observational learning. Misalnya, anak kecil bisa belajar menyikat gigi dengan meniru orang tuanya. Teori ini juga menekankan pentingnya kepercayaan diri atau self-efficiency. Nah, di slide ini saya rangkum perbandingan dari teori-teori tadi. Masing-masing punya fokus dan tokoh utama. Kita bisa lihat bahwa semua teori punya kontribusinya sendiri dalam memahami cara belajar. Kesimpulannya, tidak ada teori yang paling benar. Semua teori saling melengkapi. Dalam dunia pendidikan, kita bisa menggabungkan pendekatan-pendekatan ini sesuai dengan situasi dan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya materi yang kedua, dengan judul tujuan dan unsur dinamis pembelajaran. Materi ini bisa dibilang sangat penting, terutama buat kita yang belajar di bidang pendidikan, karena pembelajaran itu bukan cuma soal materi, tapi
juga soal arah dan unsur-unsur yang hidup di dalamnya. Jadi pembelajaran itu sebenarnya proses yang dirancang, bukan terjadi begitu saja. Tapi ada banyak hal yang membuat pembelajaran jadi aktif dan bermakna. Nah, di sini kita butuh memahami apa sih tujuannya dan unsur-unsur dinamis yang mendukung proses tersebut. Nah, tujuan pembelajaran itu seperti arah atau target yang mau dicapai dalam proses belajar. Nah, tanpa tujuan, kita nggak tahu mau kemana. Guru bisa tahu materi yang apa yang harus diajarkan, tapi siswa bisa tahu apa yang harus siswa ketahui. Nah, tujuan pembelajaran juga punya fungsi penting. Dia jadi dasar buat milih metode, materi, sampai alat evaluasi. Dengan tujuan yang jelas, guru dan siswa jadi lebih terarah dan proses belajar bisa lebih fokus. Tujuan pembelajaran dibagi jadi beberapa jenis. Tujuan umumnya itu lebih luas, misalnya penguasaan satu mata pelajaran. Tujuan khusus lebih spesifik, kayak dalam satu pertemuan belajar, lalu ada TIK atau TIK, atau tujuan instruksional khusus yang ditulis dengan jelas dan terukur. Nah, unsur dinamis ini adalah bagian dari pembelajaran yang terus bergerak dan saling memengaruhi. Jadi, bukan komponen yang harus kaku, tapi yang hidup dan berubah sesuai dengan kondisi belajar. Nah, terkait unsur dinamis dalam pembelajaran, ada banyak unsur dinamis seperti siswa sebagai pelaku belajar, guru sebagai pembimbing, interaksi belajar, tujuan, materi, strategi, media, dan evaluasi. Semua ini saling berkaitan dan aktif selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya terkait hubungan tujuan dan unsur dinamis. Nah, yang ini sangat menarik. Semua unsur tadi punya hubungan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan menentukan metode yang akan dipakai. Jadi, bisa dibilang tujuan adalah poros dari unsur-unsur dinamis lainnya. Nah, di sini contohnya ketika guru menyusun RPP. Tujuan jadi dasar dalam menentukan strategi mengajar. Atau saat memilih media pembelajaran, kalau tujuannya melatih keterampilan, maka medianya harus interaktif, bukan cuma ceramah. Nah, di sini saya bisa tarik kesimpulannya bahwasanya pembelajaran yang baik harus punya arah, yaitu tujuan. Dan untuk mencapainya, ada unsur-unsur dinamis yang harus diperhatikan, dikelola, dan saling mendukung satu sama lain. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Nah, itu saja penjelasan dari kedua materi yang saya bawakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.